Jemaat kekasih Kristus, Shalom. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Jatipon, sektor 1 sampai dengan sektor 16. Pelayanan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta SP Suripati. Mengawali ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh. Memiliki seorang anak yang mengasihi Tuhan Allah dan hidup dalam rasa takut kepadanya merupakan impian semua orang tua, dan sikap hidup yang seperti itu sangat menyukacitakan orang tua untuk memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mau hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Diperlukan hati yang mengasihinya. Semuanya berproses di dalam pendidikan iman anak-anak dalam keluarga. Keluarga adalah gereja mula-mula, di mana semua anak-anak belajar tentang hikmat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dalam ibadah kepada Tuhan dengan tulus hati, sehingga kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, atas segala berkat kasih setia, perlindungan dan pertolongan Tuhan kepada kami dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, kami selaku jemaat sektor 1 sampai dengan 16 GPIB Jemaat Jatipon hendak beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga secara daring. Ya Tuhan, berkenanlah hadir memberkati kami dalam ibadah ini, sehingga puji-pujian, doa dan yang dinaikkan kepadamu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga merindukan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi pelayan firman pada ibadah ini, Bapak Pendeta SP Suripati. Biarlah Engkau memberkati ia dengan hikmat yang daripadamu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu lah yang boleh disampaikan. Dan Roh Kudus-Mu bekerja pada hati pikiran kami semua. Kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya secara responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan, karena kami menyadari betapa rapuh dan terbatasnya kami apabila kami berjalan dengan mengandalkan kebolehan kami sendiri. Kami berusaha di tengah-tengah keluarga kami untuk mengandalkan kepentingan-kepentingan kami, sehingga kami tidak dengar kepada kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kami ingin Tuhan, supaya firman yang kami akan baca dan renungkan sebentar nanti, Tuhan tanamkan itu di dalam hati batin kami, supaya firman itulah yang akan mengarahkan perjalanan hidup kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah jemaat, sehingga dengan firman itu kami dapat berjalan menyongsong hari besok kami. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, dan berbicara kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yang menyatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita,
biarlah beria-ria Dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga di malam hari ini, tema dari pemberitaan firman ialah sukacita orang tua. Kalau kita bicara tentang orang tua, bicara tentang anak-anak, berarti kita bicara tentang keluarga. Bagi Tuhan, sebagai Sang Pencipta, peranan keluarga itu sangat-sangat penting dan menentukan. Mengapa? Karena keluarga itu adalah lembaga pendidikan atau institusi yang tertua, yang pertama, yang terutama yang Tuhan ciptakan. Sebelum ada organisasi, sebelum ada negara, sebelum ada kerajaan, bahkan sebelum ada gereja, Tuhan ciptakan keluarga. Dan melalui keluarga itulah Tuhan memberikan amanat dan kewajiban penting bagi orang tua, bagi bapak dan ibu, untuk memberikan kepada anak-anak mereka ajaran yang benar. Dan anak-anak harus melihat mereka orang tua sebagai teladan, berperilaku yang baik dengan nuansa Kristiani sebagaimana yang diajarkan Tuhan dalam Alkitab. Kekuatan masyarakat ditentukan oleh kekuatan keluarga. Karena itu, benar kalau dikatakan bahwa kalau keluarga retak, kalau keluarga hancur, maka masyarakat akan retak dan hancur. Sebaliknya, kalau keluarga sejahtera dan bahagia, maka masyarakat akan sejahtera dan akan bahagia. Saudara-saudara kekasih Kristus, kalau orang tua berhasil dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti orang tua akan gembira dan terus gembira. Dalam Amsal pasal 23 ayat 24, yang tadi sudah kita baca, di sana dikatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Jadi, saudara-saudara jemaat, sukacita orang tua dalam keluarga itu muncul sebagai apa? Sebagai perwujudan dari keberhasilan mereka dalam mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Sehingga anak-anak mereka itu memiliki karakter, sikap hidup yang baik. Mau meneladani sikap hidup
orang tua mereka yang baik itu. Sedia mau menerima ajaran Tuhan yang diberikan oleh orang tua. Dan bahkan siap ditegur kalau mereka berbuat salah atau menyimpang. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau orang tua itu berhasil mendidik anak-anak mereka dan menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya, so pasti orang tua itu akan gembira dan terus gembira. Menjelang akhir hidupnya sebagai pemimpin umat Israel, Yosua sudah mengambil keputusan penting dan menentukan masa depan keluarga dan umat. Dia bilang kalau mau beribadah kepada Tuhan, ya bolehlah. Sekarang kalian pilih, kalian mau ambil dewa-dewa, Allah yang orang tua kalian mengabdi, menyembah, atau Allah orang Amori. Tetapi jawab Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kalau kita ingin menjadi orang tua yang bersuka cita di tengah-tengah keluarga sepanjang hidup kita, maka ada saran. Hai orang tua, lakukanlah selalu hal-hal yang terbaik dalam hidup keluargamu. Supaya bukan saja anak-anakmu mendengar apa yang engkau ajarkan, tetapi juga mereka melihat perilakumu sebagai orang tua. Sehingga mereka bisa untuk mengikuti teladan orang tua dengan setia. Saudara-saudara kekasih Kristus, apa yang diajarkan oleh orang tua dan terutama yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak-anak melihat action dari orang tua, perbuatan orang tua, itu akan menentukan masa depan anak-anak, cucu-cucu, cici-cici, dan seterusnya. Di dalam dunia pendidikan, kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 30 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan dan tidak akan hilang. Kalau hal yang sama orang tua lakukan terhadap anak-anak mereka. Cuma sayangnya saudara-saudara ya, dewasa ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga yang bergumul. Bergumul karena apa? Karena kesulitan hidup. Sehingga tidak jarang orang mencari pemenuhan hidup di luar rumah. Kadang-kala menyimpang dari aturan karena keluarganya tidak stabil, menderita, kurang memiliki prinsip dasar dalam menata kehidupan keluarga. Bahkan banyak keluarga retak melalui perceraian, sehingga muncul apa yang disebut orang tua tunggal. Bukan bapak dan ibu sebagai kesatuan lagi, tapi entah bapak, entah ibu yang akan mendidik anak-anak mereka, membesarkan anak-anak yang terlantar, banyak yang dihadapi. Sukacita orang tua hampir boleh dikatakan tidak ada. Bukan ini yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga. Yang Tuhan kehendaki adalah keluarga yang dibentuk
melalui pernikahan yang terdiri dari ibu dan bapak yang utuh, yang membina anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih, sehingga pembinaan mereka memberikan respons positif bagi anak-anak selama perjalanan hidup mereka. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar semua anggota keluarga, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, menyumbangkan sikap hidup yang baik, sikap hidup yang benar bagi keluarga mereka. Kewajiban ini penting. Penting bagi orang tua. Karena akan membawa ajaran dan teguran-teguran bernuansa Kristiani. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, orang tua sekali lagi harus menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristiani, serta lebih memperhatikan keselamatan anak-anak mereka daripada urus kerjaan dari hari ke hari, memikirkan profesi, sibuk dengan pelayanan di mana saja, bahkan sampai pelayanan di gereja, memikirkan status sosial. Tetapi yang paling utama, saudara-saudara, bertanggung jawab memberikan didikan rohani menurut kehendak Tuhan dalam kesaksian Alkitab kepada anak-anak. Bukan gereja atau sekolah minggu, melainkan keluarga. Itu tugas orang tua. Gereja dan sekolah minggu itu hanya membantu pendidikan dari orang tua. Tetapi tugas utama adalah bapak dan ibu di tengah-tengah keluarga. Sayangnya saudara-saudara bahwa dalam keluarga, apalagi sekarang ini, ya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam keluarga. Saya mau memberikan sebuah contoh. Ada penelitian. Penelitian begini. Kalau ada seorang ayah yang punya anak perempuan, sejak masih bayi, sejak masih kecil, tapi ayah itu tidak pernah menyentuh anak perempuan itu, tidak pernah gendong dia, tepuk-tepuk pipinya, tepuk-tepuk pantatnya, kejar-kejaran dengan dia, ketawa dengan dia, gendong sedikit pun hampir tidak pernah ada, katanya karena kerja. Kalau ini terjadi terus, maka menurut penelitian, di usia 16 tahun, anak perempuan ini akan menjadi perempuan nakal. Saudara-saudara, sungguh menyedihkan kalau terjadi seperti itu. Karena tidak ada sentuhan orang tua terhadap anaknya. Banyak sekali juga anak laki-laki yang kurang sejalan dengan bapaknya. Saya mau kasih contoh yang berikut. Pernah ada seorang bapak menampar putranya. Putranya itu kemudian lari keluar. Lalu dikejar oleh bapaknya. Bapaknya minta bantuan dari tetangga-tetangganya karena dia mau rencana panjat tebing untuk terjun bunuh diri. Ayahnya kejar dan terus mengejar. Memang anak itu, saudara-saudara, tertolong memang. Tapi dalam hidupnya tidak pernah ketawa sedikit pun. Tidak pernah senyum sedikit pun. Mukanya masam terus menerus.
Sehingga orang sudah lihat, oh itu anak tidak pernah ketawa, padahal anak-anak dan sebagainya. Tidak pernah, karena memang itu pengaruh dari bapaknya terhadap sikap hidupnya. Dia marah dan terus marah, tidak ada senyum sedikit pun. Padahal itu yang diperlukan, bersukacita harus terjadi. Maka anak yang melarikan diri terus-menerus itu, ya, jauh dari bapaknya, masa mukanya, jarang senyum, dilihat sebagai orang yang berbahaya. Dan ternyata saudara-saudara, pria yang saya contohkan, berikan contoh tadi adalah bekas pemimpin dunia, Mao Zedong. Mao Zedong itu adalah pemimpin Cina merah yang komunis. Tidak pernah ada senyum sedikit pun. Saudara-saudara, ada juga orang tua yang terus-menerus memarahi anaknya, memaksa anaknya, kau harus sejalan dengan apa yang Bapak punya rencana. Lalu dia bilang kepada anaknya, oh anaknya itu ganteng sekali. Dia bilang, awas, kau kalau ujian harus lulus nomor 1. Tidak bisa, tidak, harus. Waduh, itu terus menerus bapaknya desak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lulus ternyata bukan nomor 1 tapi nomor 3. Wah, bapaknya marah besar untuk dia. Bapaknya sangat marah. Dan akhir dari kemarahan itu apa? Dia tidak mau terima saran bapaknya itu. Akhirnya dia pergi bunuh diri. Benar kalau dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 saudara-saudara, di sana dikatakan, dalam Kolose pasal 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi itu amanat untuk bapak-bapak kalau mau mendidik anak-anaknya itu. Jangan memaksa kehendaknya, tetapi didiklah. Karena Tuhan menciptakan setiap anak itu berbeda. Not to alike. Tidak ada 2 anak yang sama, sekalipun mereka itu saudara kembar. Karena Tuhan menuntun setiap orang pada jalan yang berbeda. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya bapak atau ibu, tolonglah membina anak-anak menurut talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Ikuti aja dia, tetapi selalu memberikan prinsip-prinsip Alkitabiah, mengasihi Tuhan, melakukan yang baik. Ini yang paling penting. Nah saudara-saudara, kalau kita berada di tengah-tengah keluarga Kristen, maka dinamika keluarga Kristiani itu harus terus-menerus kelihatan di dalam percakapan dan perbuatan kita. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Kekuatan yang bisa menyelamatkan keluarga adalah kekuatan iman di dalam Kristus. Karena dia datang supaya kita memiliki hidup dan di dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca dalam Yohanes 10 itu ya, ayat 10. Perlihatkan selalu sukacita orang tua di tengah-tengah keluarga. Tema kita itu kan sukacita orang tua. Dan memang sukacita itu adalah penampilan Kristiani yang harus selalu terjadi. Tidak boleh marah-marah. Boleh marah saja ya, tetapi jangan sampai marah karena benci dan sebagainya. Tapi sukacita itu harus kelihatan. Karena Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak perlu melihat sikap seperti ini dari orang tuanya. Dan kalau ini terjadi, betapa gembiranya orang tua. Dan selalu orang tua akan merasa bahagia dan gembira terus dalam keluarganya. Karena dia bisa melihat prestasi
dari anak-anaknya. Bahkan jangan lupa, Paulus pernah berbicara kepada anak rohaninya Timotius bahwa iman yang tulus ikhlas yang ada padamu, aku lihat itu berasal dari nenekmu Loe dan dari ibumu Eunike. Mereka memberikan contoh-contoh yang baik sehingga membawa berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi kita semua, seberapa jauh kita memperlihatkan sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Seberapa jauh kita mendidik dan membesarkan anak-anak menurut cara yang Tuhan kehendaki. Tidak boleh memaksa kehendak. Tidak boleh mengemukakan hal-hal yang membombardir. Sepertinya orang tua itu hebat. Lalu kita hampir tidak mendengar lagi saran-saran dari anak-anak kita. Jangan. Semua yang baik harus kita perlihatkan. Marah boleh saja. Karena ujung-ujung dari kemarahan dengan penuh cinta kasih adalah untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berperanan sebagai orang tua yang selalu dipenuhi dengan sukacita di tengah-tengah keluarga. Amin. Saudara-saudara, marilah kita tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal dan kami percaya dengan sungguh dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman. Dalam ibadah keluarga, Jemaat Jatipon sektor 1 sampai 16. Di malam hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena berkat-berkat jasmani dan rohani itu kami boleh terima dari Tuhan. Sehingga kami terpelihara dan selamat sampai pada saat ini. Dan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Kau mengajarkan kepada kami teristimewa sebagai orang tua untuk memperlihatkan perkara-perkara yang baik melalui perkataan dan perbuatan, sehingga kami sebagai orang tua bisa melihat hasilnya di tengah anak-anak kami, sehingga kami terus-menerus akan dipenuhi oleh sukacita yang tak terhingga dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan,
Kau berkati akan firman yang sudah kami renungkan bersama-sama itu, supaya memberi berkat dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk anak-anak, cucu-cucu, dan kaum keluarga kami. Hari ini, besok, dan seterusnya dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa kiranya Engkau juga tetap bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami tidak secara rutin hadir dan beribadah di gereja karena pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya melalui daring kami juga akan dipelihara dan mendapat banyak berkat dari persekutuan ibadah. Karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang tahu persis apa yang harus Dia lakukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan anggota-anggota jemaat kami, GPIB Jatipon, khususnya kekasih-kekasih kami yang sedang terbaring karena sakit. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Bapak Tony Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampubolon, Bapak Thomas Da Costa, Oma Geraldine Da Costa, Ibu Kartina Laseh, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Fredrika Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Ibu Yasumisi Harefa, Bapak Yonatan Ongerwalo, Saudari Herman, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Saramarbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alexander Tendean, Ibu Murti Sianipar, Bapak Bima Hendra, Oma Yeal Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa. Kiranya semua mereka itu Tuhan berkati melalui tangan-tangan yang merawat mereka dan obat-obatan yang mereka pakai. Kalau Tuhan berkenan, Engkaulah yang akan menjadi dokter bagi mereka, supaya mereka disembuhkan, mereka dikuatkan lagi. Tetapi di atas semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan sajalah yang berlaku. Kami mendoakan para pendeta jemaat GPIB Jatipon, penatua dan diaken, semua mereka Tuhan, biarlah Engkau berkati secara jasmani dan rohani, supaya dalam tugas-tugas pelayanan mereka, mereka tetap melayani dan terus melayani dengan penuh rasa tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau akan memberkati kami dan terus memberkati kami bersama-sama dengan anak-anak kami yang terpaksa harus belajar di rumah dengan kemampuan yang terbatas. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, sebab mereka ini adalah pewaris masa depan keluarga. Pemerintah negara dan bangsa kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan semua wakil-wakil rakyat di DPR MPR, supaya biarlah dengan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Semua persiapan untuk pemilihan umum sebentar nanti, memilih wakil-wakil rakyat yang akan memimpin negeri ini Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dalam keadaan kondisi di negeri kita yang kurang menguntungkan ini. Biarlah Tuhan pelihara supaya semuanya berlangsung dengan baik. Semua kami yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan berkati. Bapa Sorgawi, ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Firman Tuhan dalam kitab menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal pasal 11 ayat 24. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini Bapa, kami telah menyampaikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat kasih setia perlindungan Tuhan kepada kami. Dan yang Kau berkenan menerimanya dan memberkatinya, agar boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu bersama Tuhan. Terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia bersama keluargamu. Niscaya keluargamu akan menjadi berkat bagi kemuliaan Allah di dalam dunia. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.